Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Lembaran Baru Kehidupan. Lembaran Baru Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 23 sampai dengan ke-24. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih tatkala kehidupan lama kami sudah ditebus oleh Kristus, maka sesungguhnya kami akan terus berjalan dengan lembaran kehidupan baru bersama dengan Tuhan, tanpa kemudian kami terus-menerus memaksakan lembaran hidup lama menyatu dengan lembaran hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lembaran baru kehidupan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala ada dua pilihan. Yang pertama adalah makan di piring yang bersih, cuma nasi putih, ada garam, kemudian ada tahu dan tempe. Yang kedua adalah makanan yang paling disukai oleh sahabat seperjalanan. Apapun bentuknya, silakan Anda sahabat seperjalanan suka makan apa. Tetapi makanan itu adalah makanan yang disimpan di piring yang bekas orang sudah makan, memang sudah kosong, tidak ada isinya. Kemudian makanan yang sahabat seperjalanan paling sukai itu disimpan dari piring bekas orang lain makan. Maka pilihannya, sahabat seperjalanan akan pilih makanan yang paling disukai tetapi dari piring bekas orang lain makan, atau makan dengan nasi putih, tahu dan tempe. Maka pilihan yang mana? Saya tentu akan memilih adalah lebih baik makan nasi putih dengan tahu dan tempe. Karena kenapa? Piringnya piring baru, bukan piring bekas. Kalau itu piring bekas yang dipakai oleh orang lain, sekalipun isinya adalah makanan yang kita sukai, saya pribadi tidak akan menyentuhnya. Saya tidak tahu sahabat seperjalanan pilih yang mana. Demikian juga dalam kehidupan ini. Kalau Allah sudah memberikan semua yang baru, yang baik, yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita sudah ditebus mendapatkan sesuatu yang paling indah, yaitu keselamatan, penebusan dosa, maut yang ada dalam diri kita sudah dicabut oleh Tuhan. Tetapi kita masih memakai piring bekas. Kita masih hidup dengan manusia lama kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang terdahulu, bekas-bekasnya kita tidak pernah mau bersihkan. Dan Alkitab mengatakan engkau harus diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau roh kita masih roh yang lama, pikiran kita masih pikiran yang lama. Roh kita adalah roh kebencian, roh percideraan, roh permusuhan, roh pemecah belah, roh hawa nafsu, roh tipu-tipu, dosa-dosa lama kita, ataupun kepahitan-kepahitan pengalaman di masa lalu. Maka itu adalah piring kotor, piring yang belum dibersihkan. Dan itu adalah manusia lama. Itu bukan lagi piring kita, tapi itu piring manusia lama kita. Maka seyogianya kita tidak pernah akan memakai piring yang kotor itu. Dan kita tidak pernah akan mengenakan hal-hal yang kotor yang sudah ditebus oleh Kristus, lalu kita terus bawa-bawa setelah kita mengalami sebuah lembaran hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya Allah sudah memberikan kemenangan, Allah sudah memberikan kelepasan, Allah sudah memberikan kemerdekaan, Allah sudah memberikan damai sejahtera yang terbaik ke dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Tetapi banyak orang percaya
yang sudah mendapatkan sesuatu yang paling baru dalam hidupnya, masih tetap memakai piring bekas, piring manusia lama kita. Sehingga hidup kita sekalipun sudah jadi orang percaya, kita mendengar firman, kita berdoa, tapi mengapa hidup kita tidak pernah merasakan kemerdekaan, tidak pernah merasakan sukacita yang mendalam, selalu diliputi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kemarahan, kebencian, ketidakpercayaan, karena kita masih membawa manusia lama kita. Dan kita memang menampung semua yang terbaru dan terbaik yang diberikan oleh Allah, kebenaran kekudusan yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi manusia lama kita, lembaran hidup lama kita, masih kita bawa sampai saat sekarang. Maka bisa diyakini, itu tidak akan membawa sebuah kehidupan dalam kemenangan. Kita tidak pernah akan mengalami kesukacitaan yang mendalam. Kita tidak pernah akan mengalami kehidupan dalam kelepasan. Kita tetap terpidana, kita tetap dibelenggu, kita tetap diikat, kita tetap diperbudak, dan kita tetap diperdaya oleh lembaran-lembaran hidup yang lama. Mari sahabat seperjalanan, engkau sakit hati dengan orang tuamu, sakit hati dengan pasanganmu, sakit hati dengan sahabatmu, sakit hati sewaktu di pengalaman di pekerjaan, di waktu sekolah, di masa kecil, pengalaman-pengalaman buruk yang lain, dan kita tidak pernah mau bersihkan. Kita punya piring, kita punya hidup yang tetap dipenuhi oleh kotoran-kotoran masa lalu, dipenuhi oleh lembaran-lembaran masa lalu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita sudah diperbaharui yang seperti firman Tuhan katakan, kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa langkah yang berikut yang harus kita lakukan? Yaitu, hendaklah engkau hidup di dalam kehendak Allah, kebenaran dan kekudusan. Selama kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita yang tetap dominan, yang tetap menjadi merajai pikiran dan perasaanmu, engkau belum terbebas daripada kehidupan masa lalu. Engkau tetap masih membawa lembaran hidup masa lalu, tatkala Tuhan sudah memberikan lembaran kehidupan yang baru. Tatkala kehendak kita yang dikedepankan, pikiran kita yang dikedepankan, perasaan kita yang dikedepankan adalah pikiran, perasaan, kehendak di dalam keberdosaan, di dalam ketidaksempurnaan, maka kita hanya akan membawa pikiran yang sempit, perasaan yang sempit, kehendak pribadi yang sempit. Kalau Allah itu adalah pribadi yang kasihnya maha luas melebihi samudra, yang indahnya melebihi pelangi, yang dalamnya melebihi lautan, dibanding dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang sudah tercemar, maka kenakanlah pikiran Tuhan dalam hidup sahabat seperjalanan, kenakanlah perasaan Tuhan dalam hidup sahabat seperjalanan, dan kenakanlah kehendak Allah yang di dalam kehidupan kita menjadi perjalanan dalam sebuah lembaran hidup yang baru bersama dengan Allah. Sewaktu itu engkau kenakan di dalam hidupmu, engkau akan mengalami sebuah roh yang diperbaharui, roh kesukacitaan, roh kemenangan, roh kemerdekaan, roh kebebasan, roh kekudusan, roh kebenaran. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita aminkan dengan lembaran baru hidup bersama dengan Tuhan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah hidup kami dengan lembaran baru bersama dengan Tuhan, dan meninggalkan lembaran lama yang tidak pernah kami sentuh lagi. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat hidup dengan lembaran baru kehidupan, dan tinggalkan lembaran hidup lama kita. Tuhan memberkati, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.